Hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang satu topik, yaitu pencobaan dari acara RMC Today, yang diambil dari satu buku, yaitu buku dari John Owen, judulnya Pencobaan. Saudara-saudara yang mau mempelajari buku ini atau memperolehnya bisa membeli di toko buku Momentum. Ya, buku kecil, buku tipis, tapi berkualitas ya. Biarpun kecil, tipis gitu, tetapi berbobot. Di dalam Anda memilih buku, membaca buku, hendaklah buku-buku yang berkualitas yang dibaca, jangan buku-buku yang ngaco atau yang amburadul ya. Akhirnya nggak tambah benar, tambah sesat. Membaca buku itu baik, tapi kalau buku yang dibaca itu nggak selektif, malah itu bukan baik ya, malah tambah bisa menyesatkan. Ya, demikian saya sapa teman-teman yang baru masuk. Pak Aryo, ya Pak Sugianto, Pak Theodor, Bu Nita, Bu Lani Toha, Bu Willy. Ya, salam jumpa semuanya. Selamat pagi Pak Andi. Ya, pagi Pak Andi. Ya, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Maaf telat masuk Pak, masak dulu. Oh iya, nggak ada denda kok Bu. Tapi emang sebaiknya jangan telat, soalnya ya sayang kan firman nanti didengarnya separuh-separuh. Oke, yang mau bicara nanti, ini mic akan ditutup oleh host. Yang mau bicara bisa nanti kasih tangan atau reaction ya. Di kolom bawah itu ada tulisan reaction. Nah, dari reaction ini Anda bisa pilih tangan, angkat tangan untuk mau bicara. Oke, saya sebagaimana biasa akan share bahan yang sudah disiapkan. Kita sudah sampai ke halaman 35 ya dari buku dengan judul Pencobaan karangan John Owen. Sebentar saya besarkan. Oke, halaman 35. Ya, ini macam-macam pencobaan yang dipaparkan oleh penulis buku ini, yaitu John Owen. Dan sudah sampai kepada cara pencobaan mulai dari ya, jadi ini ya, jenis pencobaan mengikuti teladan orang-orang yang mengaku Kristen yang punya reputasi salah. Perhatikan ini ya. Jenis pencobaan yang untuk mengikuti teladan. Perhatikan, pencobaannya adalah kita mengikuti teladan. Teladan siapa? Teladan orang-orang lain yang mengaku Kristen, yang punya reputasi sebagai orang saleh. Nah, ini. Jadi sekarang yang diteladani itu adalah orang-orang saleh. Ya, reputasi. Ngaku Kristen, reputasinya orang saleh. Ya. Nah,
Tapi ternyata dalam mengikuti teladan orang yang ngaku Kristen yang punya reputasi sebagai orang saleh ini, itu ada jebakan-jebakan juga ya. Memang iblis itu hebat sekali. Iblis itu tidak menggoda saudara dan saya untuk mengikuti teladan orang bobrok, ya, orang brengsek, pemabuk, pejinah, perampok, pembunuh. Ya itu aneh banget kalau kita mengikuti teladan pemerkosa, kita mengikuti teladan perampok, kita mengikuti teladan penjudi, ya, pezina. Ya lucu banget lah kalau mengikuti teladan kayak gitu ya. Itu orang nggak usah beragama aja tahu kalau itu bukan teladan. Nah, yang menjadi tren sampai hari ini adalah orang saleh yang kita ikuti teladannya. Wah, si A itu terkenal salehnya, si B terkenal kemurniannya, si C terkenal kesungguhannya, hamba Tuhan yang saleh, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, hamba Tuhan yang terkenal ya kebaikannya, kedermawanannya, ya, prestasi-prestasinya yang hebat, luar biasa, dipuji-puji manusia. Itulah teladan kita. Nah, tetapi jebakannya adalah kalau kita ini sandaran iman kita kepada orang-orang saleh tersebut, lalu terjadilah suatu tanda petik musibah. Orang saleh itu misalnya ketahuan ketidaksalehannya. Orang saleh itu jatuh dalam ya keberdosaan. Entah itu kesombongannya, entah itu kemunafikannya, entah itu kepura-puraannya, entah itu penghakimannya, ya entah itu ya pokoknya kelemahannya lah. Intinya adalah apa ada orang saleh yang nggak punya kelemahan? Apa ada orang saleh yang kita teladani yang nggak punya cacat celah? Apakah ada orang saleh yang nggak ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan? Dan bahkan apakah tidak ada orang saleh yang tidak punya dosa yang disimpan? Atau yang tidak terungkap dosanya? Apakah ada? Ya, saya kalau berani katakan bukan sekedar ada, tapi semuanya seperti itu. Artinya nggak ada orang saleh yang nggak punya dosa. Nggak ada orang saleh yang tidak punya kelemahan. Tidak ada orang saleh yang tidak ada kemunafikan. Tidak ada orang saleh yang tidak punya dosa yang tersembunyi. Atau bahkan ada orang saleh yang tidak sadar akan kelemahan dirinya. Atau banyak orang saleh yang merasa dirinya benar-benar saleh. Nah, itu agak lebih gawat. Ya.
Kalau orang saleh yang menyembunyikan dosa-dosanya, ya itu boleh dikata semua kita itu kecondongannya seperti itu. Mana sih ada orang yang keberdosaannya dipamer-pamerkan orang itu. Ini loh dosaku, ini loh kelemahanku, ini loh kebobrokanku. Dibuka semua sampai sedalam-dalamnya dibuka. Ya nggak ada lah. Semua orang ya. Dan itu memang tidak etis. Ya. Kita setuju bahwa tidak etis untuk biarpun dia itu jujur apa adanya, tulus, polos, ya, lugu, lugu, jujur, polos, ya, apa adanya. Tapi kalau dia membeberkan semua kelemahan-kelemahannya kepada masyarakat, kepada umat Tuhan, ya buat apa? Itu kita juga tidak setuju itu cara-cara yang pernah digembar-gemborkan pria sejati. Pria sejati adalah pria yang berani membeberkan segala kebobrokan moralnya di hadapan jemaat. Itu baru pria sejati. Emangnya bagus kalau membeberkan kelemahannya pada jemaat itu bagus. Itu etis, ya. Itu memang sepatutnya diteladani untuk kita membeberkan semua kelemahan-kelemahan kita. Enggak juga. Itu bahkan bisa, yang pertama bisa jadi batu sandungan, yang kedua bisa malah tambah ditiru. Loh, orang ini aja kayak gini, ya aku ya kayak gitu, ya nggak apa-apa. Nah, malah niru-niru. Malah jadi teladan akan segala kebobrokan yang dia pamer-pamerkan itu. Karena itu menjadi kebanggaan. Membanggakan pameran segala kelemahan-kelemahan diri. Itu juga tidak benar. Dan kalau orang yang menyembunyikan kelemahan dan kekurangan, itu dalam batas yang ya boleh dikata itu secara etis, ya secara wajar lah, manusia wajar lah itu. Yaitu bisa diterima itu. Artinya pengakuan akan keberadaan kita sebagai orang berdosa itu pengakuan yang benar adalah pengakuan di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan jemaat juga perlu dilakukan pada kasus-kasus tertentu yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada jemaat. Ya, dan itu menyangkut juga bahaya bagi jemaat kalau nggak tahu hal itu. Jadi harus dikasih tahu. Ya, tapi kalau ini masalah pribadi, kelemahan pribadi dan sebagainya, itu ya itulah pergumulan kita pribadi di hadapan Tuhan, ya. Tapi ada orang kepengen tahu, wah dosa dia apa ya? Wah, aku kepengen tahu nih. Aku kepengen tahu kelemahannya dia. Aku kepengen tahu dosa-dosa yang dia simpan. Ya, itu hawa nafsu, keinginan tahu dosa-dosa orang untuk kemudian jadi bahan pembicaraan. Ya toh, itu kebiasaan jemaat itu juga gitu. Suka punya bahan pembicaraan, membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain. Kejelekan-kejelekan orang lain. Kamu nggak tahu ya,
si A itu ternyata begini, begitu, waduh gak nyangka ya toh. Ternyata dia orang brengsek sekali, bobrok sekali. Oh, enak gitu loh kalau ngerasani orang yang jelek-jelek seperti itu. Nikmat. Membicarakan kejelekan orang itu nikmat. Ya, tapi membicarakan kejelekan diri sendiri, oh jangan. Diriku tidak sejelek dia. Aku ini orang baik sekali, orang saleh sekali aku ini ya. Nah, itu kebiasaan kita itu. Suka dan senang membicarakan kejelekan orang, tapi kejelekan diri sendiri disimpan baik-baik. Nah, jadi ada ekstrim memamerkan kejelekan-kejelekan, dipamerkan dan itu sebagai kebanggaan. Tapi juga ada ekstrim lain, suka membicarakan kejelekan orang, tapi kejelekan diri sendiri disimpan baik-baik, ya. Dan seringkali memuji diri sendiri. Tapi juga ada hal lain lagi, yaitu tidak sadar kalau dirinya itu bukan orang baik. Dia selalu merasa dirinya baik. Dibandingkan orang lain, saya lebih baik. Ya, tidak sadar kalau dirinya punya kelemahan, punya kekurangan, keterbatasan, dan bahkan masih punya dosa di hadapan Allah. Jadi ini ekstrim-ekstrim yang terjadi dalam kehidupan Kristen dan kita perlu menyadari. Makanya kalau kita bersandar atau meneladani orang saleh, ingat bahwa orang saleh itu pun orang berdosa. Ini unik ini ya. Jebakan iblis seringkali, oh dia orang saleh, wah kita teladani, kita hormati, kita muliakan dia, tanpa sadar kita sudah memberhalakan orang saleh ini sebagai orang yang wah dewa, ya. Sebagai dewa yang memang kita hormati dia, kita muliakan dia. Hanya apa itu? Itu idolatri. Itu pemberhalaan kepada manusia. Dan pemberhalaan kepada manusia itu pun adalah suatu hal yang kekejian di mata Allah. Ya. Saya ulangi, kekejian di mata Allah. Jangan memberhalakan manusia. Saya tidak katakan bahwa kita tidak perlu meneladani dan kita tidak perlu menjadi teladan. Perlu meneladani dan menjadi teladan. Itu perlu dan itu perintah firman Tuhan. Dalam hidupmu juga menjadi teladan. Ya, Paulus juga bilang, ikutilah teladanku. Tapi apa yang dimaksud Paulus dengan mengikuti teladannya? Itu yang kita seringkali nggak paham. Apa yang dimaksud Paulus mengikuti teladan? Nah, itu kalau kita nggak paham, wah, Paulus itu sempurna ya. Karena itu kita mengikuti teladan Paulus yang sempurna ini. Paulus itu tidak bercacat ya. Mari kita mengikuti teladan Paulus yang tak bercacat. Nah, itu sudah salah besar itu. Itu sudah terjebak pada jebakan iblis. Mengikuti teladan orang yang kita anggap sempurna, tak bercacat, tak berdosa, tak ada kelemahan, tak ada kekurangan. Salah besar. Lalu bagaimana? Apa maksud Paulus? Ikutilah teladanku. Ikuti teladan Paulus itu di dalam jatuh bangunnya Rasul Paulus. Itu yang dimaksud. Bukan ikutilah teladan Paulus yang enggak pernah jatuh, enggak pernah punya kelemahan, enggak pernah punya kesalahan, tidak pernah punya dosa. Paulus itu
sempurna, karena itu kita perlu meneladani Rasul Paulus yang sempurna. Salah besar. Jadi kalau begitu mengikuti teladan Rasul Paulus bagaimana? Yaitu tadi saya bilang, ikuti teladan dalam jatuh bangunnya Rasul Paulus. Di dalam Rasul Paulus juga memberikan teladan yang diutamakan, teladannya itu adalah sebagaimana Paulus mengikuti Kristus. Itu poinnya. Poin teladannya itu bukan kepada si Paulusnya, bukan. Mengikuti teladannya itu fokusnya adalah kepada Kristusnya. Karena Paulus itu, Rasul Paulus itu mengikuti teladan Kristus. Fokusnya bukan pada Paulus, fokusnya kepada Kristus. Itu. Coba kita lihat ya ayatnya. Ya, saya sangat tercerahkan dengan ayat ini ya, waktu saya merenungkan arti teladan. Saya benar-benar dicelikkan ya setelah membaca ayat ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Coba tolong ada yang mau bacakan, mic-nya bisa dibuka. 1 Korintus 11 ayat 1. Mari. Silakan. Iya Pak, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini yang saya benar-benar mendapat pencerahan tuh ya ini. Ya, coba saya lihatkan yang terjemahan lama itu lebih jelas itu di terjemahan lama ya. Nah, ini 1 Korintus 11 ayat 1. Saya bacakan nih terjemahan lama. Hendaklah kamu menurut teladanku, seperti aku pun menurut teladan Kristus. Jadi fokusnya siapa? Fokusnya Kristus. Teladan Kristus fokusnya. Bukan teladan Rasul Paulus yang hebat. Enggak ada kehebatan asli dari Rasul Paulus, itu tidak ada. Yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus itu ya dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan ketidakberdayaan. Ya, itulah kebanggaan Rasul Paulus. Ya, Anda kalau lihat spirit daripada Rasul Paulus, spirit Rasul Paulus adalah bukan membanggakan kehebatan prestasi dia, sama sekali tidak. Dia selalu mengatakan bahwa apa yang aku lakukan ini adalah semua berdasarkan anugerah Tuhan. Bukan aku. Bukan aku yang berkarya, bukan aku yang bekerja, bukan aku yang hebat. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Itulah teladan Rasul Paulus. Teladan Rasul Paulus adalah menekankan semua adalah only by His grace. Bukan saya bisa ini, saya bisa itu, ikutilah saya. Enggak. Poinnya adalah saya. Kenapa kamu harus teladani saya? Karena saya berjuang untuk meneladani Kristus. Berarti kamu harus apa? Kamu juga harus berjuang meneladani Kristus. Kristus itu yang jadi pusat, bukan Paulus. Kristuslah yang tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan, tidak punya dosa.
tidak ada kemunafikan, tidak ada keterbatasan, kekurangan, dan sebagainya. Tidak ada. Kristus memang yang sempurna, yang patut menjadi standar kebenaran yang sebenarnya. Seringkali ada excuse begini, iya Pak, ya, excuse-nya begini, iya Pak, tapi orang-orang itu kan tidak bisa lihat Kristus Pak, orang-orang itu kan lihat kita. Seringkali omongan ini itu sepertinya menuntut bahwa kita itu memang harus bisa benar-benar sempurna. Karena orang tidak bisa lihat Kristus. Orang itu lihat kita itu. Maka kita itu harus benar-benar ya sempurna. Kita harus benar-benar tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Karena semua orang lihat kita. Kristus tidak bisa dilihat, Pak. Semua orang lihat kita, Pak. Nah, saya tanggapi ya. Kelihatannya memang benar. Omongan ini itu kelihatannya benar omongannya itu. Iya, orang kan tidak bisa lihat Kristus, orang kan lihat kita. Karena itu kita itu betul-betul harus seperti benar-benar seperti Kristus kita. Ya, nanti dulu yang dimaksud Anda benar-benar seperti Kristus itu bagaimana? Apakah Anda tidak boleh punya kelemahan? Anda harus orang yang sempurna, harus orang yang tak bercacat, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada keterbatasan, tidak ada dosa-dosa. Apakah harus seperti itu Anda? Oh, kalau itu adalah target Anda, saya yakin Anda hidup penuh dengan kemunafikan. Kepura-puraan dan penuh sandiwara. Benar, coba aja kalau tidak percaya, cobalah hidup Anda tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, tanpa cacat celah, tanpa keterbatasan, dan tanpa dosa-dosa. Cobalah. Saya yakin Anda hidup akan penuh dengan kemunafikan. Tapi jangan salah paham ya, saudara, jangan balik. Oh, kalau gitu Pak Andi setuju ya, kita ini ya berdosa-berdosa aja. Hidup itu penuh dengan dosa, dengan kemunafikan, dengan segala kesombongan. Kita juga tetap boleh melakukan dosa, entah perzinahan, entah perjudian, entah pencurian, korupsi, boleh ya Pak ya, karena kita memang orang berdosa. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa kita ini ya berdosa-berdosalah karena memang kita orang berdosa. Tidak usah kita berjuang untuk hidup bagaimana belajar hidup kudus di hadapan Allah. Tidak usah. Dosa aja terus tidak apa-apa karena kita memang orang berdosa. Tidak seperti itu juga. Itu sindiran, banyak sindiran-sindiran terhadap reform. Reform itu enak ya. Ya itu tadi, kita ini orang berdosa. Ya, kita ini orang penuh kelemahan, ya sudah, dosa aja terus, hidupmu berdosa, nikmatilah dosamu, nikmatilah perzinahanmu, nikmatilah ya kemunafikanmu, nikmatilah ambisi pribadimu untuk mencari puji-pujian dari manusia, nikmatilah semuanya itu, nikmatilah korupsimu dan sebagainya, nikmatilah dosamu itu sindiran bagi orang-orang yang melihat Kristen itu reform itu kok semua anugerahnya ya berarti dosa-dosa lah terus. Tidak, itu fitnah. Secara to the point-nya beginilah,
Kalau Pak Aryo juga pernah tanya, gimana ya menjawab orang-orang kayak gitu ya? Secara sederhananya begini, kalau Roh Kudus itu sudah bekerja dalam hidup orang percaya, pasti dia diubahkan dari hari ke hari. Sudah, poinnya sederhana. Bahwa hidup kita sebagai orang percaya bukan berkanjang dalam dosa atau menikmati dosa atau membenarkan diri dalam keberdosaan. Tidak, tapi hidup kita ini sedang diproses dalam proses pengudusan. Kita dibentuk oleh Roh Kudus, dihajar, dididik. Kalau perlu dipukul, ya. Itu didikan Tuhan, bukan lalu Tuhan penuh dengan belas kasihan, pengampunan, ya sudahlah dosa-dosa terus saja. Allah penuh pengertian, ya memaafkan segala dosa-dosamu. Jadi kamu juga boleh berdosa terus, nikmatilah dan suburkanlah segala keberdosaanmu dan benarkanlah dirimu dalam kenikmatan-kenikmatan dosamu. Ya tidak. Reform tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu fitnah. Ya. Jadi kembali lagi, kalau kita meneladani seseorang, teladanilah bagaimana jatuh bangun dia di dalam dia belajar mengutamakan Kristus dalam hidupnya. Teladanilah. Bukan mau ikut-ikut jatuh sama dia, bukan. Maksudnya perjuangan bagaimana hidupnya yang dipimpin oleh Tuhan itu. Di dalam jatuh bangunnya tetap berorientasi kepada Kristus. Itu yang menjadi satu kekuatan bagi hidup kita. Melihat orang-orang yang dipakai Tuhan, disertai Tuhan. Meskipun ada kelemahan, meskipun ada dosa-dosa, meskipun ada kebobrokan dalam hidupnya dia, tapi orientasi yang berpusat pada Kristus itulah yang membuat hidupnya berarti dan bernilai. Ya, kalau kita anggap bahwa orang yang harus kita teladani itu harus sempurna, tidak boleh punya kelemahan, tidak boleh punya keterbatasan, tidak boleh punya dosa sama sekali. Ya, kalau itu definisi kita, ya maklum aja. Kalau Anda sudah dibutakan mata rohani Anda, melihat seorang hamba Tuhan yang Anda idolakan, semua yang dia omongkan, semua yang dia lakukan, semuanya benar 100% bagaikan malaikat. Nah, ini orang yang sudah buta. Hamba Tuhan bagaimanapun dosanya tetap dianggap sempurna. Bahkan dosanya pun tidak dianggap dosa. Nah, ini namanya orang buta. Atau kalau kita tidak buta, kita begitu melihat ada hamba Tuhan dengan kelemahannya, kekurangannya, wah langsung kita vonis. Ya. Berarti ini bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau ada kelemahannya bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau munafik bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus murni, bersih, suci, sempurna. Ya itu. Akhirnya kita juga terjebak lagi. Nanti kalau kita sudah kecewa sama hamba Tuhan, kita cari hamba Tuhan lain yang sempurna, tanda petik. Terus keliling kemana-mana cari hamba Tuhan sempurna. Cari hamba Tuhan yang diidolakan, diperhalakan. Karena itulah yang jadi teladan kita itu ya yang sempurna itu. Yang tidak ada cacat celah itu. Semua ini adalah
penyesatan dari iblis dan jebakan daripada iblis. Jadi tadi mendewa-dewakan hamba Tuhan sampai tidak lihat kelemahannya, itu juga jebakan iblis. Kalau tahu kelemahan hamba Tuhan, langsung hamba Tuhannya dibuang dan cari hamba Tuhan yang lain yang lebih sempurna, itu juga jebakan iblis. Kalau kita tahu kelemahan hamba Tuhan, lalu kita sia-siakan, kita tidak lagi mau melihat hamba Tuhan sama sekali, kita anggap diri kita yang lebih sempurna daripada hamba Tuhan itu juga jebakan iblis. Wah, 1001 macam jebakan iblis. Makanya saya di dalam satanologi itu kan bilang, siapa sih kita yang sanggup bisa melawan iblis? Kalau iblis membuat strategi canggihnya untuk menjebak saudara dan saya, kalau kita tidak dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, habislah kita. Karena jebakan iblis itu sangat lihai. Ya, ya itulah. Mari kita berhati-hati, mari kita berjalan dalam hikmat, dalam terang firman Tuhan. Oke, nah itu sedikit ungkapan mengenai teladan. Jadi saya juga pernah memaparkan akan pergumulan hidup sebagai teladan ini bagaimana seharusnya. Ya. Oke, saya buka aja forum. Kalau ada teman-teman yang mau menanggapi, mau sharing pergumulan, ya. Bagaimana ini mengikuti teladan orang-orang yang mengaku dirinya saleh. Nah, selanjutnya dari buku ini juga disebut bahwa ada orang-orang yang kita teladani itu yang moralnya makin lama makin merosot, tapi tetap diteladani. Nah, itu ada sisi lain lagi ya. Oh, hamba Tuhan itu ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi enggak apa-apa, dia tetap hamba Tuhan. Ya, mari kita juga ikuti aja. Kalau dia kelemahannya ini, ya enggak apa-apa, kita juga punya kelemahan. Ya, sama-sama ada kelemahannya. Kalau hamba Tuhannya itu ternyata suka berjudi, ya enggak apa-apa, kita juga berjudi, wong hamba Tuhannya aja suka berjudi. Ya, jadi orang yang yang kita teladani ini orang yang banyak kelemahan, kekurangan, tapi kita bisa terima. Dan kita itu jadi patokan bagi kita. Dia aja punya kelemahan, ya nggak apa-apa, saya pun juga punya kelemahan, nggak masalah. Jadi akhirnya sama-sama happy dalam kelemahannya. Oh, dia punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. Hore, aku ada konconya. Konco sama-sama punya kelemahannya. Jadi mari kita berhappy-happy dalam kelemahan kita. Alias apa? Punya bolo. Kalau ada hamba Tuhan yang jadi saya kasih contoh berjudi. Kalau ada hamba Tuhan lagi ya repot lah kalau saya kasih contoh-contohnya dipikir saya nyindir. Enggak ya. Misalnya hamba Tuhan korupsi gitu ya toh. Loh, hamba Tuhan naik korupsi kok. Ya aku ya korupsi ya enggak apa gitu. Nah, karena namanya manusia ya ada kelemahannya lah. Tuhan pun mengerti kok kalau kita punya kelemahan. Hamba Tuhan ada perzinahan. Oh ya enggak apa-apa lah. Perzinahan itu suatu yang lumrah. Kita semua kan orang berzina kan. Alkitab juga bilang kita semua orang-orang yang ada kelemahan kekurangannya. Jadi
ya enggak apa-apa lah berzina, itu suatu yang masih dalam batas. Memang Tuhan Yesus kan memang datang untuk menebus dosa-dosa kita, untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita, dan untuk bisa menerima kita apa adanya. Jadi ya kita berhappy-happy lah kalau kita berzina, tapi Tuhan masih mau terima kita. Nah ini, akhirnya ya enggak apa-apa. Berdosalah kamu dan nikmatilah dosamu. Karena ini teladan bagi kita. Teladan membenarkan diri dalam keberdosaan. Nah, ini yang mengerikan ya. Saya lihat ini ada memang tipe-tipe kehidupan masyarakat yang seperti ini itu sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan, dan saya juga menghadapi sendiri kok orang-orang yang model-model seperti ini, yang membenarkan diri dalam keberdosaan dan tidak pernah merasa tidak berdosa atau tidak pernah ada pergumulan lagi karena sudah ada teladan-teladannya. Ya, bahkan mereka bikin kelompok sendiri, kelompok orang-orang yang ya suka istilahnya membenarkan diri dalam keberdosaan dan bahkan mencela orang-orang yang sok alim itu. Alah, itu golongan orang suci itu. Itu golongan orang yang surgawi. Kita ini kan golongan orang duniawi. Gitu, kadang-kadang sindirannya gitu. Ya, mereka-mereka itu orang-orang saleh. Kalau kita ini kan orang-orang berdosa yang tidak layak. Jadi mereka tetap justru menganggap kesalehan, ya memang ada benarnya, yang mereka omongkan itu ada benarnya, bahwa oh itu orang-orang saleh itu hanya kepalsuan saja itu kesalehannya itu. Kita ini lebih jujur karena kita apa adanya, ya. Nah, itu juga model jebakan iblis juga, membenarkan diri dalam keberdosaan, ya, menikmati keberdosaan. Enjoy di dalam keberdosaan. Oke, saya sampai di sini dulu. Kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya, mau meresponi, mau sharing mungkin pada pergumulan dan sebagainya. Kalau ada, silakan siapa aja, mic-nya tolong dibuka oleh host. Pak Andi, pagi Pak Andi. Oh ya, Pak Aryo kelihatannya mau bicara dulu. Ya, kita dahulukan Pak Aryo ya. Kelihatannya masyarakat sekarang, jadi pendeta maupun umatnya, sudah sampai pada taraf relativitas dalam hal nilai-nilai. Jadi semua dianggap nggak apa-apa, biasa, lumrah, standarnya sampai di taraf itu. Mungkin ya karena adanya itu teologi kemakmuran itu salah satu yang men-trigger, memulai pemikiran relatif, segalanya relatif saja. Itu kurang lebih Pak. Terima kasih. Iya benar, relatif. Kebenaran itu menjadi kebenaran yang relatif, yang tidak mutlak. Kebenaran yang tergantung siapa yang menilai. Dibenar-benarkan sendiri, Pak. Iya. Tapi ya puji Tuhan ya, ternyata kebenaran-kebenaran palsu yang dibenarkan di dalam gereja, ternyata ada kasus justru yang menyatakan bahwa itu tidak benar, itu adalah pemerintah. Ya, terbukti seperti di luar negeri, di Singapura dan sebagainya, itu pemerintah yang mengadili gereja yang hamba Tuhannya korupsi dan menggelapkan uang jemaat untuk hal-hal kepentingan pribadi. Ternyata yang menghakimi itu pemerintah, dan itu yang sebetulnya bikin malu sih. Berarti gereja itu kan tidak punya standar kebenaran. Pemerintah lebih punya standar kebenaran daripada gereja. Yaitu sampai ada pendeta yang
penjara gara-gara korupsi. Ya. Tapi itu tidak berarti lalu pemerintah lebih benar dari gereja, bukan. Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk menunjukkan ini loh kebobrokan yang ada dalam gereja yang seharusnya kita sudah harus bertobat. Pendeta itu masih diundang sampai sekarang ini di Indonesia, Pak? Iya. Ada yang masih ada yang sudah meninggal juga. Ya, oke. Terima kasih Pak Aryo masukannya. Sekarang Pak Theodor, silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Begini Pak Andi, dari obrolan sehari-hari Pak, mengenai teladan hidup. Ya memang kan kita tidak hidup dengan malaikat kan Pak ya? Yes. Ya kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi problemnya memang ada malaikat yang jatuh juga Pak. Penghulu malaikat itu jatuh kan? Yes. Lalu sampai muncul pertanyaan begini Pak, jika Anda bukan legalis, jika Anda bukan fatalisme, lalu siapa Anda? Itu pergumulan juga Pak. Saya bilang saya bukan legalis, saya bukan fatalis, lalu saya ini siapa gitu dalam teladan hidup. Ya Pak, makasih Pak. Ya, yang bagus. Saya jawab langsung seperti yang tadi saya sudah jawab. Kita ini adalah orang-orang yang diberi anugerah keselamatan. Kita memang bukan malaikat, kita memang bukan orang fatalis, kita bukan orang idealis, tapi kita orang berdosa yang diberi anugerah. Dan anugerah itu yang sekarang membimbing kita dari hari ke hari dibentuk dalam proses pengudusan. Dihajar, dididik, disadarkan, diinsyafkan, dibentuk, ya, kalau bisa, kalau perlu dipukul, ya, diberi hajaran-hajaran, ya, untuk kita diubahkan dari hari ke hari. Itulah kita. Jadi bilang sempurna juga tidak, membenarkan diri dalam kenikmatan dosa juga tidak. Kita sedang diubahkan dari hari ke hari. Demikian jawabannya Pak Theodor. Oke, ada yang lain yang mau meresponi? Silakan. Ada ya? Sudah oke-oke aja ini, teman-teman. Oh ya, Bu Nita, silakan. Puji Tuhan ya Pak, ya dengan pembelajaran hari ini, semakin kita disadarkan siapa diri kita sebenarnya. Itu pertama. Tuhan yang, Roh Kudus Tuhan yang bekerja ini Pak. Iya. Emang betul kita harus sadari bahwa sebaiknya kita tuh menghakimi diri sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Karena kalau kita umpamanya kita mengikuti, maksudnya mengikuti orang-orang saleh, hamba Tuhan yang saleh. Kalau kita udah tahu ada kelemahannya, kadang kita kecewa. Padahal kita juga sering membuat orang lain kecewa. Iya. Jadi itu kembali lagi, tidak menghakimi orang lain. Hakimilah diri sendiri dulu. Ya, karena diri sendiri mungkin lebih jelek daripada orang lain gitu loh Pak. Jadi pelajaran itu mengajarkan kepada kita, Roh Kudus memberikan kepada kita, menyadarkan, mengingatkan bahwa diri kita itu sebenarnya di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Baik. Itu. Tapi karena anugerahnya itu, semuanya only by His grace. Iya. Karena Roh Kudus Tuhan tetap bekerja pada diri kita. Kalau kita menyadari semua. Amin Oke. Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Nita. Jadi menghakimi diri sendiri tidak berarti, wah, saya menghakimi diri saya sendiri, saya ternyata orang yang sepatutnya dihukum, dibinasakan karena saya tidak layak di hadapan Allah, lalu akhirnya menjadi putus asa, lalu akhirnya mengutuki diri sendiri. Nah, itu juga tidak benar. Ya.
Kita juga tidak diajar membenarkan diri sendiri, tidak diajar untuk mengutuki diri sendiri. Tapi diajar apa? Diajar untuk melihat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita orang yang tidak layak ini. Nah, tanpa anugerah Tuhan kita pasti sudah binasa. Dan anugerah Tuhan bukan hanya sekedar menerima kita apa adanya, tapi anugerah Tuhan juga membentuk kita dari hari ke hari, diproses, tadi saya bilang dihajar, diberi pukulan-pukulan untuk kita belajar kembali kepada jalan yang benar. Ya, disadarkan, diinsyafkan, dibentuk supaya kita juga tidak berkanjang menikmati dosa dan tidak hidup untuk kepentingan diri sendiri, tapi belajar hidupku boleh jadi berkat, hidupku boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, hidupku yang tidak berarti ini boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan bimbingan, ya, firman Tuhan. Saya boleh menjadi saksi bagi mereka. Ya, itu, ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sekalian saya menyapa teman-teman yang di YouTube, Ibu Inge Irawati, Pak Budi Herminto, Pak Johan Samuel, ya, kemudian Pak Alexander Sipa Sulta, Ibu Lili Laurencia, Bu Dilian Bremana Putra, oh Ibu Tripi ini ya, Ibu Tripi, Ibu Eni Rameli, ya selamat pagi. Iya Pak, terima kasih. Sangat menarik Pak. Ya puji Tuhan. Iya. Ya sekarang kemerosotan moral semakin nyata ya Pak ya. Iya betul. Tapi juga kesucian palsu ya makin nyata. Iya betul Bapak, betul Bapak ya. Kesucian yang diidola-idolakan. Tapi ternyata itu kesucian yang penuh sandiwara dan kepura-puraan. Ya. Oke. Ada teman-teman lain silakan kalau mau menanggapi. Ya, Bu Willy ini biasanya kasih respon. Kalau pagi Saya ini, Pak. Ya, silakan Bu Tripi. Kalau itu ketahuan itu ya kemungkinan bisa, misalnya kalau di gereja kami itu biasanya tidak boleh ikut perjamuan kudus dulu Pak. Biasanya kalau ketahuan kita berbuat yang enggak benar gitu. Ya. Tapi yang permasalahannya kalau tidak ketahuan itu bagaimana terusannya Pak? Ya, Roh Kudus itu akan bekerja dan saya percaya anak Tuhan yang sejati itu tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk terus-menerus menikmati dosanya. Pasti dihajar. Alkitab sudah menjanjikan tidak ada anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Tidak ada juga anak Tuhan yang tidak dihajar oleh Bapa di surga. Pasti dihajar, kecuali dia bukan anak Tuhan. Kalau dia memang bukan anak Tuhan, ya sudah. Istilahnya, ya terjadilah pembiaran. Dan dia mungkin ya menikmati aja keberadaan dirinya dengan segala dosa-dosanya dan pembenaran dirinya terhadap dosa-dosanya. Ya memang itu selalu terjadi pada gereja yang kelihatan ada
orang Kristen sejati ada domba, ada kambing, ada gandum, ada lalang. Selalu terjadi. Ya, tapi kita tidak dipanggil untuk menghakimi ya. Kita nggak tahu siapa yang benar-benar domba, siapa yang benar-benar kambing, kita nggak tahu, tapi pasti ada. Cuma bagaimana kita menyadari diri kita sendiri, bagaimana kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, nah itu adalah relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Ya, oke. Jadi ya udah, kita serahkan semua sama Tuhan. Tuhan yang akan memberi peringatan kepada setiap anak-anaknya dan juga kepada tuntunan Tuhan bagi gerejanya. Oke, kita sudah selesai, sudah jam 10 dan mari kita tutup dalam doa. Ya, saya minta yang pimpin doa kali ini Bu Tripi ya, silakan pimpin doa. Mic-nya belum dibuka. Bu Tripi masih ada? Oh, enggak ada. Ini mic-nya terkunci apa sudah dibuka? Ya, kalau enggak ada saya minta. Ya, Pak. Ya, Oh, Pak ya. Pendeta. Ya. Silakan Bu Tripi. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami anak-anak-Mu sekaligus hamba-hamba-Mu mengucap syukur karena pada kesempatan pagi hari ini, kami masih Engkau perkenankan untuk belajar, menghayati, mendalami firman-firman-Mu yang sejati, yang menjadi makanan roh kami yang akan menguatkan jasmani kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami senantiasa tetap setia mengikut Engkau, mengikut teladan-teladan Tuhan Yesus Kristus yang sudah Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupannya. Bapa kami di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ketika kami masih sering hanyut dengan dosa-dosa, kepalsuan-kepalsuan yang kami lakukan seperti yang ada di dunia ini. Kami percaya Engkau selalu menuntun kami, Engkau akan selalu mengingatkan kami dan mendidik kami untuk senantiasa semakin serupa dengan Putra Tunggal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan, semangat, dan damai sejahtera kepada Bapak Andi Halim yang senantiasa setia membimbing kami, kepada Bapak Ibu semua yang setia mengikuti acara-acara ini. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Demikian Amin. Bapak